Ah, yang tadinya politikus seperti Fahri Hamzah, vokal, nah ini sudah mau turun, takut-takut. Jangan nanti Jokowi dendam, saya dulu ini di penjara, saya bela Jokowi. Jadi mental-mental kerupuk begini nih. Saya sudah 13 kali dilapor polisi. Bahkan saya bawa baju ke Bareskrim. Kapan Pak saya di penjara? Jangankan mau masuk penjara, mau mati untuk agama ini nggak peduli saya. Allahu Akbar. Mesti begitu. Jangan setengah-setengah. Ini yang masuk Islam yang dari kafir-kafir ini. Ulama diganggu, mereka tiarap. Islam lagi perang, tiarap di belakang layar. Masuk Islam cari makan. Masuk Islam minta dijamin. Masuk Islam cari makan. Masuk Islam karena perut. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa mawala. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, istatun yadkhulun nara bisitati al-umara'u bil zuhur wal ara'u bitasumi wa ahlul mustaqim bil jahli wa dakilu bil kibri wa tujaru bil hiyanati wal ulama'u bil hasad. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi umati fallahu ajru bi ahli sabbi. Ibu bapak, saudara-saudara rahimahullah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena sampai pada saat ini atas izin dan ridha-Nya Tuhan kita semua bisa berjumpa sekaligus sama-sama melaksanakan dan mengamalkan apa yang menjadi wajib kita selaku mukmin, orang-orang beriman, yakni melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadat sholat yang kita lakukan menjadi amal pemberat kita untuk bekal di yaumil akhir nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan ilal ilmi, salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan langkah kakinya menuju surga. Keringanan langkah kaki kita dari rumah dengan niat untuk sholat subuh sekaligus thalibul ilmi, untuk mendengarkan seuntayan kalimat-kalimatullah, sunnah-sunnah Rasul dalam konteks dakwah yang kebetulan pagi ini saya sebagai pembicara melewati sebuah proses perjalanan kehidupan hidayah bukanlah hal yang sangat mudah. Mencapai sebuah kebaikan, meninggalkan kebatilan, menuju kepada rahmatul hidayah bukanlah semudah membalik telapak tangan. Sebaliknya, meninggalkan kebenaran ajaran yang bersifat tauhid adalah hal yang sangat mudah.
Jadi kalau dari kebaikan kepada kejahatan itu cepat sekali. Tapi daripada kejahatan menuju kepada kebaikan itu hal yang sangat susah. Sehingga ada perbandingan tadi disampaikan oleh MC bahwa dia mengucapkannya terlalu kaku. Dia mungkin panik, dianggap saya ini orang besar. Padahal di dalam masjid begini pun gambar Jokowi nggak boleh, gambar Yusuf Kala nggak boleh. Hanya gambar Ustadz Yahya Wallahi boleh. Itu yang dia takut. Take it easy, santai, enjoy, relax. Urat-urat saraf kita kendor kalau pagi begini. Dosa-dosa kita, kata Nabi SAW, diampuni oleh Allah. Amin. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tadi sudah diceritakan perjalanan hidup saya dari seorang kafir kemudian menuju pada terang benderang hidayah. Ayat yang saya baca tadi dalam Quran surah An-Nur, laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Kata Allah, kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Supaya ucapan MC tadi terbukti. Jadi ada orang yang masuk Islam, ada orang yang keluar dari Islam. Orang yang dari kafir masuk Islam disebut sebagai muhtadin. May yahdihillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang kami beri petunjuk maka mereka adalah muhtadin. Barang siapa yang kami sesatkan maka dia adalah orang yang sesat. Jadi orang yang mendapat petunjuk namanya bukan muhalaf, namanya adalah muhtadin. Orang yang keluar dari Islam namanya murtadin. Jelas kira-kira? Memang hampir sama, lafaznya hampir sama. Muhtadin, murtadin, murtad, muhtad. Masuk, keluar. Yang masuk beruntung, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Antum masuk Islam, antum beruntung. Antum keluar dari Islam, antum rugi, celaka. Jadi kalau kita masuk Islam, bukan Allah yang beruntung, kita yang beruntung. Kalau kita keluar dari Islam, bukan Islam yang rugi, bukan Allah yang rugi, antum yang rugi. Derajat orang kafir itu digambarkan secara nyata dalam Al-Quran. Inna syaraf dawabi inda Allahi lazina kafaru wa hum la yu'minun. Sesungguhnya kata Allah, binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah, binatang makhluk. Kita ketahui kalau yang paling buruk itu apa? Monyet, gorila, anjing, babi, sapi, kambing. Tapi ini sudah binatang, berarti hewan yang kita sebut tadi masih bagus. Ini sudah binatang buruk. Itu Al-Quran ya. Beda dengan kita. Kita ini kadang-kadang munafik, penakut, pengecut, pecundang, takut mengucapkan. Tentara dan polisi disuruh manusia, komandannya serang, cari musuh, kejar penjahat, berani dia kendaki mati. Apalagi Al-Quran yang perintahkan adalah
komandan di atas komandan, raja di raja, king of king. Kenapa kita takut? Jadi kafir itu derajatnya adalah binatang. Inna syarat dawabi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Kenapa mereka disebut derajatnya seperti binatang oleh Allah? Karena mereka tidak mau beriman. Memang kafir tidak mau beriman. Di Al-Baqarah pun tak mau dia beriman. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sekalipun engkau meyakinkan wahai Muhammad, orang-orang kafir tidak akan beriman kepada Allah. Sudah jelas kira-kira. Maksud daripada Al-Baqarah ini, tidak ada manusia Muslim yang bisa meyakinkan manusia kafir masuk Islam. Itu maksudnya. Contoh sudah banyak. Ada yang masuk Islam karena mau kawin, ada yang masuk Islam karena ikut-ikutan usia keislaman mereka. Pagi bersahadat, sore menyangkal, seperti kerbau berkubang kembali dalam kubangan. Betul apa betul? Iya apa iya? Ya, terjadi. Sehingga orang yang lebih dulu Muslim menganggap dirinya lebih fanatis, lebih tahu, lebih kuat, sehingga menganggap mu'alaf itu lemah. Saya tidak suka pakai kata mu'alaf, karena yang bikin hancur Islam saat ini bukan mu'alaf. Itu Wiranto Islam atau mu'alaf? Jangan ketawa, kita serius sekarang. Ma'ruf Amin mu'alaf atau bukan? Bukan. Dari zaman Rasulullah SAW, dari zaman para sahabat yang mendampingi Rasul sehingga Islam jaya adalah mantan-mantan kafir. Jangan bilang mu'alaf. Saya tidak mau pakai istilah itu, karena dalam kamus besar bahasa Arab, mu'alaf itu adalah orang yang dibujuk. Kami tak ada yang bujuk. Ngapain aku mu'alaf? Mu'alaf itu yang datang ke masjid minta. Jadi kalau dengar mu'alaf, jamaah terus identik kotak amal. Dekat-dekat Ramadan datang lemes. Saya dulu nama Stefanus, Petrus, Matius, Seprintus, Capticus. Sekarang sudah berubah menjadi Muhammad, Abdullah, Sulaiman, Yunus, macam-macam. Bahkan di Jakarta dijadikan modus pura-pura masuk Islam. Nah, saya tahu persis bagaimana perasaan saudara Muslim kalau mendengar ada kafir masuk Islam, senangnya minta ampun. Betul kan? Karena bertambah saudara. Tapi jamaah perlu kritis. Islam tidak membutuhkan kuantitas. Kalau antum goblok, antum miskin, jangan masuk Islam. Kenapa? Karena Islam ini bukan agama pelarian. Bukan nanti mau kawin baru masuk. Beda dengan orang yang murtad. Orang yang murtad itu cuma dua persoalannya. Kalau bukan Indomie satu bungkus, beras 1 liter. Saya ceramah di beberapa tempat selama ini, baru kali ini soal sistemnya bagus. Ya, saya orangnya tidak to the point, open speak. Tak peduli saya. Saya kalau bicara jujur, kalau bagus. Padahal ini kasihan soal sistem lama, tapi suaranya Masya Allah. Allahu Akbar. Imam pun tadi, kenapa imam cepat-cepat? Saya bilang sama Pak Gus, apa ini yang mendatangkan saya? Gosam dakwah. Masya Allah, kenapa Pak Imam cepat-cepat berhenti? Saya terlena dengan bacaan beliau.
sedikit pun makhluknya tidak bergoyang. Walaupun dari kafir begini kritis juga. Tapi bobok saya di belakangnya, tertidur saya, apalagi sholat subuh. Tapi sampai makhluk yang paling kritis pun beliau dapat tadi. Jiwa langsung terbangun. Lahuda rahmatul lil mu'minin, karena dia adalah pedoman, petunjuk sekaligus rahmat bagi orang beriman. Al-Quran obat. Imam baca tadi itu menceritakan bahwa Al-Quran itu asyifa wa rahmatul lil mu'minin, obat dan sekaligus rahmat bagi orang beriman. Saya di belakang saf, paling belakang, tapi saya dengar arti imam itu yang dia baca, beliau baca tadi itu memang betul-betul sebagai obat penyegar. Tidak tidur satu malam, enak dengar lantunan Al-Quran. Tapi kalau mulai dari ajan sampai baca Al-Qurannya loyo, innalillahi. Apalagi yang ajan itu orang sudah 80 tahun. Pertama kali saya ke Aceh, Nanggro Aceh Darussalam, baru masuk Islam saya, baru 2 tahun. Dari Medan saya menempuh ke Lok Sumawe. Saya bilang istri saya, awas, jangan tidur kamu, kita akan tiba di Serambi Mekah. Jangan coba-coba kau tidur, karena kalau kita tertidur, kita lewat di sana, masjid tidak kebagian saf. Karena Nanggro Aceh Darussalam, Aceh dikenal sebagai Nanggro Aceh Darussalam, Serambi dikenal sebagai Serambi Mekah. Subhanallah, begitu sampai tahrim masjid, sudah hampir jam 5 subuh di sana. Subuh di sana jam 5 lewat bahkan. Saya kasih bangun istri, sudah sampai kita di Serambi Mekah. Bangun. Istri saya bilang, kenapa paksa-paksa begitu? Bangun. Kalau lambat kau, terlambat kita. Turun. Marah-marah dia. Tempat wudhu, kalian berwudhu. Imamnya baru menyeberang jalan, pakai gamis putih, seret kaki menyeberang aspal. Kayaknya sudah verlamen. Apa kalau orang Manado bilang verlamen? Sudah begini tangannya. Stroke. Nah itu di sana, mana bahasa Belanda, verlamen. Kakinya begini, tangannya. Stroke. Sudah mengantuk bang mobil seribuan kilometer dari Jakarta ke Aceh. Imamnya yang ajan. Dia langsung ambil rai mic itu, mic, pegang. Saya masih hafal sampai sekarang di telinga saya itu dia ajan. Karena IQ saya masih kuat. Sama dengan Jokowi. Kekurangan oksigen, sama lah. Sama saya dengan Pak Jokowi. Cuma gaya saya ini. Yang pintar itu Ustaz Somad, Adi Hidayat, saya badan besar, otak kosong. Sama lah dengan Pak Jokowi. Kau punya saudara itu orang Solo. Tak apa-apa, jangan diakui ya. Begitu dia ajan, Allahu Akbar. Saya masih ingat. Istri saya dari samping belakang, saya tengok diancam-ancam, tuh tanya dia itu. Tidak ada katanya jemaah. Serambi Mekah. Serambi Mekah. Allahu Akbar. Begitu iqamah, imam yang iqamah, imam yang jadi imam, dia yang jadi imam, muadzin iqamah dan sekaligus bertindak sebagai imam. Saya tengok-tengok kiri kanan, muka belakang, mana jamaah, tinggal saya sendiri. Tidak ada kuku manusia. Di samping saya cuma satu orang, itu pun sudah mau mati, sudah tua. Sudah tua sekali, seperti Pak Haji yang sambutan tadi. Apa? Sudah tua kasihan. Begitu habis sholat, istri saya marah sama saya. Kau bilang Serambi Mekah, paksa-paksa orang, padahal tidak ada jamaah. Saya begitu masuk Islam, bersyahadat 3 hari,
paksakan Ketua MUI Kiai Haji Yusuf Yamani, Kiai, saya mau ke masjid. Belum bisa Pak Yahya. Kenapa? Ente belum sunat. Drohong, potong dulu. Ini bakal lama saya ceramah ini, apalagi ada kopi. Anak bismillah, dakwah. Bismillah. Ini kuliah subuh mantap ini. Sound system biar jarak jauh begini tenang. Istri saya, Pak, kata ketua MUI boleh ke masjid tapi sunat dulu ente. Saya juga sama-sama mesti sunat. Tidak boleh ke masjid kecuali disunat. Nah, inilah bersihnya agama Islam. Orang Kristen tidak sunat, ditanya masuk surga, pasti. Woi, surga cebok dulu kawan. Pipis langsung goyang-goyang begini, surga dari mana? Cebok, baru masuk Nabi Isa saja sunat, Yesus sunat, Lukas pasal 2:21. Pada hari yang ke-8 anak itu disunat dan diberi nama Jesus. Sunat berarti orang Islam sunat. Jadi tidak boleh pakai, nggak boleh. Kasih bonus dong. Saya kan bekas pendeta, mesti ada bonus. Nggak bisa, biar bekas apapun. Potong dulu, baru boleh ke masjid. Allahu Akbar. Waduh, saya bilang ini yang paling saya takut sekali. Jadi kapan Kiai? Ya sudah besok datang yang sunat. Wah, malam saya tengok-tengok pelakon begini, habis. Tanya istri, di mana kira-kira mereka potong ini? Jangan-jangan mereka masih dendam karena saya kurang ajar sekali. Saya kurang ajar di atas kurang ajar. Lihat orang Islam pakai sorban begini, saya bilang taplak meja. Oh, kurang ajar, ya Allah. Wallahi, hanya Allah yang tahu. Allah wa Rasuluhu a'lam. Saya lihat orang pakai gamis begini, saya bilang ini kain pintu dari mana dia pakai. Kurang ajar sekali saya. Karena saya di dalam rumah pun pakai sepatu. Bahkan Bapak Ibu tahu semua orang Kristen, pendeta pun kalau mati pakai sepatu di peti mayat. Pakai dan kupu-kupu. Berangkat ke neraka Mickey Mouse. Mickey Mouse. Donald Duck. Iya. Jadi mainan kartun. Agama dongeng. Mati pun pakai peti mayat. Satu waktu saya baru jadi pendeta, saya kuburkan orang Kristen yang susah di Manado. Miskin, mati karena minum cap tikus. Sampai habis badan dari keroyok oleh cap tikus. Begitu meninggal dunia, datang istrinya. Pendeta mati Ferry namanya. Kenapa? Mati karena cap tikus. Begitu saja mayit di sana, Masya Allah, berbusa. Orang miskin besok mau dikuburkan, bingung cari jas. Karena harus pakai jas, mau dansa dengan malaikat di neraka. Bingung cari jas, coker di lemari, dapat baju pramuka anaknya. Saya bilang sudah Bu, karena itu masih baru, itu saja dikasih pakai. Oh iya Tuhan, kasih pakai cepat. Besok kita kuburkan. Nah karena anaknya masih pramuka, anak perempuan, datang teman-temannya. Orang Kristen kan kalau mati ada lagunya kan, dibimbing dengan lagu sambil lagu itu berputar, riwayat, kemudian botol bir cap tikus putar juga. Jadi ini mayat dituntun dengan cap tikus. Surga dari mana kafir? Hah? Tuntun dengan lagu-lagu. Iring di kau saja, masih hafal saya. Iring katanya dia, iring kemana? Ya ke neraka lah. Allah Akbar, datang teman-teman sekolahnya. Bapakmu seperti kita ya. Terpaksa tidak nyanyi lagu gereja. Ayo kita tepuk tangan pramuka. Aduh, kasihan orang kalau Kristen itu.
Masya Allah, orang Islam begitu meninggal dunia, Allahu Akbar, dibungkus dengan kain kafan, diperhadapkan pada kiblat. Iqra kitabaka binafsikal yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisab atas perbuatan. Artinya tidak ada juru selamat, cari selamat masing-masing, sedangkan selamat belum tentu selamat. Makanya kalau ditanya masuk surga, jawaban orang Islam insya Allah. Waktu saya pendeta, kata insya Allah ini saya gula-gula terus di atas mimbar gereja. Lihatlah orang-orang Islam, surganya adalah insya Allah. Hei, kalian tahu apa itu insya Allah? Belum, pendeta. Itu artinya mudah-mudahan. Tapi kita ada juru selamat yang tergantung di kayu salib. Tuhan pakai disalib. Bayangkan itu, sampai UAS dituntut, dipolisikan karena mengatakan di balik salib itu adalah setan. Itu juga karena UAS tidak tahu isi Bible. Saya tahu. Galatia pasal 3 ayat 13 dikatakan terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Eksekusi salib itu bukan Yesus yang mati. Eksekusi salib itu adalah simbol lambang daripada eksekusi mati yang dilakukan oleh sistem pemerintahan Romawi. Artis pakai kalung salib, Stephen Seagal, aktor karateka, Butong Pai, artis-artis Hollywood yang menggunakan kalung salib bukan berarti dia Kristen, bukan. Dia menggunakan kalung salib karena dia menganggap itu adalah aksesoris. Coba periksa paspornya kalau dia Kristen. Enggak. Di Eropa, Amerika, gereja kosong, gereja tidak ada isinya, pendetanya jual akhirnya gerejanya, dijadikan diskotik, biliar table, coffee house, and restoran, bahkan dijadikan sebagai bar, pub untuk hiburan malam. Karena gereja sudah tidak ada jemaat, income pendeta habis. Kenapa? Di sini saya jelaskan. Kenapa orang Eropa tidak beragama Kristen? Dalam prinsip sains, teori salah, praktik pasti salah. Sedangkan teori sudah benar, kadang-kadang manusia itu salah. Apalagi teori salah. Karena orang Amerika, orang Eropa, orang yang ada di benua Afrika, bahkan di Asia, tadi kan dikatakan oleh MC, yang masuk Islam itu kebanyakan kompetensi spesialisasi mereka di atas rata-rata, kemampuan intelektual mereka di atas rata-rata. Saya cuma kasih satu contoh terkait dengan musim haji yang kemarin. Ada yang kafir di viral itu mengatakan haji itu katanya lempar jumroh itu hanya buang-buang seperti anak kecil bermain kelereng. Kurang ajar betul di kafir ini. Air Zam-Zam itu katanya PDAM Saudi Arabia. Orang Islam tidak pernah lapor polisi karena orang Islam anggap itu lelucon. Cobalah UAS dianggap juga begitu. Karena orang Islam anggap ini yang sampaikan ini orang yang murtad dari Islam kemudian jadi pendeta. Bukan dia masuk Islam karena kajian atau mendapatkan kekeliruan dalam isi, dalam konteks ayat-ayat Quran. Nah, Profesor Dr. Lawrence Edward Yosef, dia angkasawan Amerika yang mengadakan observasi, pengamatan, penelitian tentang batu hitam yang dibawa oleh Ibrahim dari Masjidil Aqsa
pindah ke Mekah. Batu hitam itu adalah Hajar Aswad yang ada di dalam Ka'bah, yang dulu akan diambil oleh Abraha dan pasukan bala tentaranya yang menunggangi gajah. Di saat itulah Rasulullah SAW lahir. Jadi ketika Lawrence Edward Joseph mengadakan penelitian, tidak diizinkan oleh King Abdullah untuk masuk dalam area Masjidil Haram, because you're kafir, karena kau ini adalah orang kafir, tidak boleh. Cannot inside in Masjidil Haram, tidak boleh kau masuk dalam Masjidil Haram because you're kafir, tidak boleh masuk kamu. Apa yang dihasilkan? Dia kemukakan pendapat itu, hasil penelitian itu pada koran terkenal di Amerika, New York Times. Kita berhutang besar kepada umat Islam. Andaikan umat Islam tidak tawaf dan solat 5 waktu, maka berhentilah putaran bumi ini. Karena superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Ternyata menurut beliau, Hajar Aswad itu adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal daripada baja yang ada. Ini bukan orang Islam, orang kafir. Sebelum Pilpres ada wanita, bukan muslimah, munafikun, namanya adiknya Megawati, si siapa itu? Sukma, mati. Ya, dia bilang katanya kidung ibu Indonesia lebih merdu dari suara azan. Sunita Williams adalah astronot wanita tahun 2011 yang mengadakan penelitian di bulan. Astronot. Dia mengatakan tidak ada frekuensi suara menembus bulan dari bumi. Tapi dalam satu hari, kata Sunita Williams, astronot perempuan kewarganegaraan India, tapi dalam satu hari dia dengar ada 5 kali suara itu ialah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dia rekam. Dari mana suara ini asalnya? Semua dunia ini, bumi ini gelap gulita, hanya 2 kota yang bercahaya, Makkah dan Madinah. She's convert. Dia masuk Islam. Tanya sama si munafik itu, pernahkah lagu Indonesia Raya sampai di bulan? Kau yang anti Pancasila, kau yang anti NKRI, kau pura-pura bilang kami yang anti. Ya itulah komunis punya cara, suka-suka membalik-balikan fakta. Saya termasuk orang yang cinta kepada NKRI karena kami dididik dengan disiplin militer. Bapak saya tentara. Di dalam rumah saja kalau dipanggil harus jawab siap. Ini bangsa ini sudah apa bangsa ini? Karena terlalu menghina Soeharto, presiden dulu. Ini bangsa ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Kutukan. Kau menghina-hina Pak Harto, di mana-mana ini masjid-masjid begini sampai di pedalaman Dayak. Saya pernah masjid-masjid begini banyak di Riau, di Aceh, di Kalimantan, banyak masjid begini. Buah tangan dari Bapak Presiden Soeharto. Ingat kita di saat keterpurukan begini, bi'adil umarok, dibutuhkan pemerintah yang adil. Baru kita ingat, waduh, kalau di zaman Pak Harto rakyat kecil kita dibela. Enggak ada di zaman Pak Harto. Hutan silakan masyarakat, ada main-main asing disikat habis sama Pak Harto. Alhamdulillah kita di desa tidak susah kalau soal makan. Dulu ada bantuan presiden. Tapi begitu Soeharto di demo macan Asia, ditakut
putih Amerika pun berpikir mau ganggu Indonesia. Sekarang diutak-atik. Allahu Akbar, karena pemimpin yang tidak sesuai dengan kriteria Quran. Apa pemimpin sesuai kriteria Quran? Bastotan fil ilmi wal jismi al qawiyul amin. Pemimpin yang kuat. Siapa yang kuat itu? Jenderal. Itu yang sebenarnya harus jadi presiden. Jenderal. Kenapa harus jenderal? Untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Karena kita ini negara yang kaya raya. Bukan Papua yang kaya, bukan Kalimantan yang kaya, bukan Sumatera, bukan Aceh. Jangan salah Bapak Ibu. Yang kaya itu adalah umat Islam. Pemberi devisa terbesar bagi negara, pemberi sumbangsi finansial terbesar bagi negara. Bahkan Metro TV pernah menghitung. Allahu Akbar. Ada dirilis. Buka kembali lebaran tahun lalu, Metro TV pernah rilis pendapatan negara 200 bahkan 200 miliar per tahun dari hasil umroh. Belum lagi ibadah haji, nominalnya mencapai triliun. Sebaliknya, ini kafir ada kasih apa? Ayo, ini kafir ada kasih apa? Bapak tidak percaya bahwa orang Islam ini kaya? Uang haji saja mau dipinjam sama Jokowi. Adakah uang gereja dipinjam? Tidak ada uang di gereja itu. Uangnya, derma-derma di gereja itu dikirim ke PGI, di store ke sana, kirim ke Dewan Gereja Dunia. Dewan Gereja Dunia, American Israel Public Affairs Committee, baru dibeli senjata untuk hantam orang AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, badan yang menangani tentang dana gereja, persepuluhan. Ini kerjasama sekarang, polanya sama, segitiga. Tujuannya apa? Islam yang dihancurkan. Suriah sudah hancur, Saudi Arabia sudah jadi kaki tangan. Bahkan saya dengar di Madinah sudah boleh masuk turis-turis asing. Lama-lama ke Mekah bisa. Di sanalah nanti akan timbul kiamat, perang kita, jihad total kita, revolusi besar-besaran. Allahu Akbar. Kita mungkin tidak sadar, orang yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sholat sunat fajar, beliau membaca ayat qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain bainana bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi wa la yattakhidha baduna ba'dan. Kembalilah hai ahli kitab kepada kalimat yang sama dengan kami. Kenapa? Karena Rasulullah tahu kalau orang kafir ahli kitab masuk Islam, dia yang akan membongkar segala macam kebohongan kafir. Kalau bapak ibu nggak bisa bongkar, mau bongkar bagaimana? Nggak tahu apa-apa, nggak pernah kafir. Makanya ada kiai dulu waktu jadi watim presnya Ibu Megawati, namanya Kiai Haji Hasim Musyadi, pernah tegur sama saya, nak, kalau boleh ceramahnya itu volumenya ditekan ke bawah sedikit. Nah, saya bilang sudahlah Pak Kiai, Pak Kiai kan tidak pernah kafir, tidak usah nasihati saya. Bahkan di Medan saya ceramah di masjid di Tebing Tinggi, di belakang gereja Katolik. Ustaz, minta tolonglah Ustaz. Apa? Orang MUI itu pendeta di belakang satu marga sama Allah. Sudah tua sekali orangnya. Saya bilang kalau sudah tua begini kawan, cuci kaki, pergi bobok sana. Tidak usah urus jihad. Kalau sudah tua, cuci kaki, pergi bobok. Perbanyak amal karena sudah mau menghadap. Jangan lagi berbuat maksiat, apalagi ambisi menelan
dunia. Sudah tua itu fokus beribadah. Coba lihat munafiknya manusia ini. Waktu dia masih jaya, waktu dia masih jenderal, waktu dia masih petugas, waktu dia masih punya jabatan, pejabat, cuek dengan masjid. Nanti kalau sudah pensiun, pura-pura merapat pakai sarung. Mun. Banyak begitu, banyak. Karena sudah mau mati, karena sudah tahu, sudah tidak punya kekuatan. Saya curiga juga orang-orang yang di samping Jokowi ini begitu. Pak Jokowi ini kan kita pilih dulu, termasuk saya yang pertama kali simpati ke beliau, karena sederhananya, kepolosannya. Artinya belum tahu rupiah. Nah sekarang sudah tahu rupiah, sudah nggak bisa lagi. Iya kan? Di samping kiri kanannya, muka belakang, atas bawah, mulai nggak atur, setir. Sudah yang begini-gini kan sudah kelihatan. Konferensi pers, RCTI, Metro TV One pun sudah gabung ke situ sekarang. Yang tadinya politikus seperti Fahri Hamzah, vokal, ini sudah mau turun, takut-takut. Jangan nanti Jokowi dendam, saya dulu ini di penjara, saya bela Jokowi. Jadi mental-mental kerupuk begini nih. Saya sudah 13 kali dilapor polisi. Bahkan saya bawa baju ke Bareskrim. Kapan Pak saya di penjara? Jangankan mau masuk penjara, mau mati untuk agama ini nggak peduli saya. Allahu Akbar. Mesti begitu. Jangan setengah-setengah. Ini yang masuk Islam yang dari kafir-kafir ini. Ulama diganggu, mereka tiarap. Islam lagi perang, tiarap di belakang layar. Masuk Islam cari makan. Masuk Islam minta dijamin. Masuk Islam cari makan. Masuk Islam karena perut. Masuk Islam karena mau kawin, syahwat. Bukan masuk Islam karena mau bela Islam. Tadi yang dibaca korek tadi, ya ayyuhalladzina amanu udhulu fi silmi kafah, masuk ke dalam Islam secara kafah, sungguh-sungguh, lahir batin. Perjuangkan ayat agama Allah ini, jangan ragu-ragu. Banyak umat yang bela. Saya ceramah begini, saya pikir banyak yang benci. Di luar-luar tidak ada yang benci. Ketemu di rumah makan, selfie-selfie. Bahkan di bandara kemarin di Batam, Ustaz nggak takut jalan sendiri begini? Takut sama kau? Bukan Ustaz, saya Muslim. Saya bilang takut sama siapa? Takut sama orang kafir di bandara begini Ustaz. Ini negara hukum. Ini negara hukum. Kau Muslim? Iya. Kau kenal Umar bin Khattab? Tahu kisah Umar bin Khattab? Ya. Jangankan makhluk kafir, sedangkan setan pun takut dengan Umar. Kau sedang berhadapan dengan siapa? Dengan Umar saat ini. Pergi memang. Bilang kalau ada di bandara sini, kafir-kafir neraka semua. Di samping saya ada duduk perempuan pakai kalung salib. Langsung begini-gini. Itu yang batuk juga itu.